Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan kembali mengajak Anda untuk membicarakan terkait apa sih yang trending pada hari ini. Dan tadi karena kami sudah pilihkan, kasus korupsi timah ini akan menjadi pembahasan pada segmen ini. Nah, jadi pemirsa kita lihat ini pencariannya cukup banyak ya. Lebih dari 7.000 pencarian seputar kasus korupsi timah yang merugikan negara dengan angka fantastis ini. Karena Kejaksaan Agung menyatakan kerugian keuangan negara dari dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di IUP PT Timah Tbk 2015 sampai 2022 angkanya diperbaharui dari yang tadinya 271,69 triliun rupiah sekarang bertambah jadi sampai 300,003 triliun rupiah. Wow, fantastis. Dan jumlah ini setelah ditambah dengan kerugian lingkungan 271 triliun rupiah. Yang mana pemirsa dalam konferensi pers yang digelar Kejagung pada hari Rabu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan angka ini didapat setelah Kejaksaan Agung mendapat hasil penghitungan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Nah, kemudian Jaksa Agung juga sempat menyebut perkara timah ini sudah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan berkas ini bisa dilimpahkan sesegera mungkin ke pengadilan dalam kurun waktu seminggu ke depan. Dan pemirsa, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menjelaskan penetapan besaran kerugian ini dilakukan setelah pihaknya berdiskusi dengan 6 ahli lingkungan termasuk ahli dari Institut Pertanian Bogor yaitu Bambang Hero Saharjo. Pemirsa, ini yang tadi yang kita saksikan ini adalah konferensi pers yang dilakukan kemarin dan ini adalah pemberian atau penyerahan hasil investigasi dari BPKP diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Nah, kalau kita lihat jadi BPKP itu memasukkan kerugian kerusakan lingkungan totalnya pemirsa sebesar 271 triliun rupiah. Ini yang Anda lihat dari data yang di samping sini. Nah, kemudian sebelumnya di angka pertama yang beredar opini di kalangan publik ya Jessica 271 triliun. Kemudian mengapa bisa bertambah sampai 300 triliun? Jadi pemirsa, angka 300 triliun ini asalnya dari ada yang namanya kemahalan harga sewa smelter yang kemudian itu menimbulkan kerugian sampai dengan 2,2 triliun rupiah. Selain itu juga ada pembayaran biji timah ilegal yang didapatkan dari kawasan yang kemudian diubah menjadi tambang timah ilegal itu angkanya mencapai 26,6 triliun rupiah dan yang tadi adalah kerusakan lingkungan itu angkanya setelah dihitung mencapai 271,69 triliun rupiah. Nah, inilah yang menyebabkan kemarin disampaikan ternyata kerugian negara bisa mencapai 300 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat sudah berapa tersangkanya? 22 ya ada akhirnya 22 orang tersangka ya Jessica. Dari 22 orang tersangka itu ada satu tersangka yang merupakan kasus perintangan penyidikan. Jadi 21-nya itu adalah tersangka kasus korupsi PT Timah Tbk. Ini ya nama-namanya ya. Ada banyak pemirsa. Jadi Tony Tamsil di nama paling atas ini adalah tersangka perintangan penyidikan, obstruction of justice. Sedangkan di bawahnya kemudian ada di slide selanjutnya juga ada 22 orang yang kemudian menjadi tersangka dari kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk di wilayah yang dilakukannya adalah di Bangka, di Belitung dan juga di Belitung Timur. Nah, ini juga menyeret yang paling bawah kita lihat ada Helena Lim menjadi manajer PT QSA. Ini sempat menghebohkan kancah publik betul karena sekali. tidak hanya Helena Lim loh Jessica, ada juga Harvey Muiz yang ternyata suami dari salah satu artis di Indonesia ya. Dan ini menjerat beberapa nama yang kemudian kerap kali jadi perbincangan di kalangan masyarakat. Tapi selain kita lihat nama-nama tersangka ini, kemudian yang terakhir adalah yang paling bawah, Bambang Gatot Aryono, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015 sampai 2022, kemudian juga dijerat sebagai tersangka. Ya, karena untuk dari mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini dinilai melebihkan kuota untuk smelter timah ya di tahun periode ini 2015 hingga 2022 ya, yang mana harusnya di sekitar 30 ribuan menjadi 60 dan inilah yang 2 kali lipat ini tidak sesuai dengan periodenya. Nah, akhirnya dijadikan tersangka. Oke. Nah, kita kembali lagi Jessica. Saya mau ajak Anda pemirsa kita lihat mengapa sebenarnya kasus ini menimbulkan kerugian negara. Kita lihat ya. Jadi ini adalah bagaimana hitung-hitungannya dilakukan dari 271
triliun itu tadi, dari mana sebenarnya landasannya menghitung kerugian ini bisa menimpa negara? Ini sebenarnya ada landasannya di Permen LHK nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi ini dikategorikan dari 271 triliun menjadi beberapa kategori. Mulai dari kerugian ekologis yang terjadi karena tambang ilegal itu totalnya adalah 183 triliun. Kemudian kalau seandainya tidak dilakukan penambangan ilegal di sana, maka bisa mendatangkan keuntungan ekonomi untuk negara. Itu angkanya mencapai 74,4 triliun rupiah. Dan pada saat sudah terjadi penambangan ilegal, berarti lahan di sana menjadi rusak ya Jessica. Dan ini harus menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan pemulihan untuk wilayah yang dijadikan tambang ilegal tersebut. Apa saja yang rusak akan diperbaiki. Dan totalnya mencapai 12,1 triliun rupiah. Ini bukan potensi kerugian, tapi ini adalah total kerugian. Oke, total kerugiannya mencapai 300 triliun rupiah, ini fantastis sekali ya. Kira-kira untuk 300 triliun itu bisa dibikin IKN sebetulnya ya. Tapi kok malah seperti ini jadinya. Dan iya, kalau kita lihat untuk pengelolaannya dalam 5 bulan terakhir ini sudah diserahkan kepada Kementerian BUMN pemirsa. Karena supaya sudah menjadi legal nih semuanya di sana. Kemudian untuk pengelolaannya juga jadi lebih jelas bagaimana, karena kalau selama ini kan tidak masuk dalam catatan pemerintah. Betul sekali. Kemudian kalau kita lihat juga ya Jessica, tadi kan ini salah satu yang melibatkan ahli juga ya untuk melakukan penghitungan kerusakan itu. Itu dari beberapa orang yang dilibatkan, ada 6 orang ahli tadinya. Ada satu ahli yang bernama Profesor Bambang Hero Suharjo mengatakan kalau ternyata tindakan illegal mining ini dilakukan tidak hanya di fungsi hutan produksi saja, tapi masuk pula ke kawasan yang dilindungi dan sampai ke Taman Nasional. Dan ternyata pemirsa ini juga menimbulkan kerugian karena memang 30% dari orang-orang di Babel sana ini ternyata kerjanya dari sini, Valen. Dan kalau ini ternyata dicabut, bagaimana nasib mereka? Jadi sebenarnya dilematis ya. Kalau kita lihat lagi ini adalah bagaimana tadi situasinya, ada beberapa artis, kemudian ada selebgram begitu ya, yang terkenal dari kalangan media sosial karena terjerat kasus ini. Tadi ada Helena Lim dan tadi juga kita lihat ada gambar Harvey Muiz yang juga jadi tersangka menggunakan rompi berwarna merah jambu khas Kejaksaan Agung menjadi seorang tahanan gitu pemirsa. Dan tentunya ini juga menuai berbagai komentar. Kita akan lihat berbagai komentar dari Facebook. Yang pertama dari Ripka yang menyampaikan ratusan triliun, pantas tidak sedikit rakyat menderita. Putra menyampaikan begini, 300 triliun bisa untuk banyak hal dan rakyat nggak perlu dibebani bayar ini dan itu kalau nggak dikorupsi. Bayar ini itu tuh apa nih maksudnya? Jangan-jangan yang lagi viral yang sekarang ya. Kemudian ada selanjutnya Erbandi, Kejagung harus terbuka, libatkan KPK karena ini kasus besar 300 triliun rupiah. Jangan-jangan taunya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Oke, tapi kalau dari pengakuan Jampitsus belum ya. Ini masih ada waktu untuk kurang lebih 1 sampai dengan 2 minggu disampaikan Jampitsus kemarin untuk dilempar lagi nanti selanjutnya ke pengadilan. Selanjutnya dari Chris Van mengatakan begini, kapan ya di Indonesia disahkan hukum mati untuk koruptor? Langsung ya, nggak pakai lama-lama sidangnya. Dan selanjutnya dari Baby tuh, tarik semua asetnya Pak, begitu juga dengan para koruptor, bikin miskin mereka. Nah itu juga yang sedang saat ini diproses ya Jessica. Nanti akan juga ada yang menjerat soal TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan salah satu yang sedang diusut adalah Harvey Muiz, salah satu di antaranya. Oh pantas ya, ini sangat viral. Tidak hanya jumbo di 300 triliunnya, tapi juga ada artis, ada influencer. Nah ya betul sekali. Jadi pemirsa, itu tadi kita bahas soal perkembangan terkini dari kasus korupsi timah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.